Hai, saya Yesiko Jondoyosman Sinaga, dan saya akan melakukan tugas analisis terhadap platform-platform yang menjadi bagian dari tugas UTS Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, kali ini kita akan melakukan analisis pada salah satu platform perbankan yang ada di Indonesia, yang dimana platform ini merupakan salah satu bank yang terbesar yang ada di Indonesia yang paling banyak digunakan, yakni Bank BNI. Dan kita langsung saja ke bagian yakni melakukan analisis terkhusus pada fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi Bank BNI ini, mobile banking. Yang pertama itu ada itu rekening. Di bagian fitur rekening ini terdapat banyak hal. Itu ada tabungan dan giro, deposito dan tapenas, DPLK atau simponi, ada pinjaman, kemudian ada pencairan deposito, ada pembukaan rekening, rekening investasi, dan laporan konsolidasi. Yang dimana deposito dan pencairan deposito ini sangat berhubungan dan di saat bentuk pencairan deposito ini berguna saat kita sudah memiliki deposito dan ingin mencairkan uangnya. Dan sebagai salah contoh kita akan buka yakni tabungan dan giro. Itu akan menampilkan informasi terhadap tabungan yang kita miliki. Kemudian yaitu ada investasi. Di bagian investasi ini ada dua, yakni ada portofolio investasi dan kemudian transaksi. Yang pertama kita ingin melihat dulu apakah bagaimanakah tampilan jika kita memiliki fitur portofolio investasinya. Dan ya, saya belum sekali memiliki portofolio investasi sama sekali, tapi dari sini kita dapat melihat daftar bahwa fiturnya lumayan lengkap untuk investasi, dan kita bisa melihat transaksinya meliputi ada reksadana, SBN, retail, ada saham, kemudian ada aplikasi sekunder, kemudian itu ada riwayat transaksi. Kita langsung masuk ke dalam bagian pembelian. Nah, di bagian fitur ini ada juga untuk di fitur pembelian ada meliputi voucher prabayar, kemudian ada paket data, kemudian ada token listrik, voucher TV, kemudian top paket penerbangan, kemudian itu ada digital voucher, ada asuransi BNI Life, ada PGN, kemudian itu ada juga event. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang namanya itu ada fitur transfer ya, termasuk ada ke rekening sendiri, ada BNI, antar bank, dana pensiun. Dan dari sini bisa kita lihat jika kita transfer ya sesama BNI, kita bisa melihat formnya bagaimana, isi dalamnya jika melakukan transfer antar bank BNI. Dan bagaimana juga perbedaannya jika kita menggunakan transfer antar bank. Dan di transfer antar bank itu kita harus mencari transfer tujuan bank yang akan kita tuju seperti itu. Kemudian ada fitur pembayaran yang ini meliputi kartu kredit, kemudian ada pasca bayar telepon, kemudian listrik, ada juga penerimaan negara, multi finance, TV berlangganan, sis kurban, PDAM, IPL, asuransi tiket untuk kereta dan pesawat, ada internet, ada pinjaman personal, ada juga pegadaian, ada juga biaya pendidikan,
ada pajak, PGN, TKI, ada juga Samsat dan Signal, ada BPJS Kesehatan, dan juga ada yang khusus ketenagakerjaan, ada tabungan haji, ada Pertamina, pelabuhan, dan multi payment. Dan dari salah satu fitur ini kita akan mencoba ya, yang paling sering, kemungkinan paling sering digunakan itu tiket penerbangan. Kita bisa melihat formnya gimana. Dari sini kita bisa melihat maskapai penerbangannya ya terbatas ya, hanya ada 4. Kemudian jika kita melakukan contohnya itu listrik ya. Nah, seperti inilah bentuk formnya jika kita milih menggunakan listrik. Kemudian kita bisa melihat pajak. Nah, dan dalam fitur pajak ada 2, PPB dan pajak daerah lainnya. Kita contohin dulu ke PBB, pajak bumi bangunan. Dan seperti inilah tampilannya. Dan bagaimana jika kita coba pajak daerah lainnya? Ya, sama saja, hanya sedikit berbeda ya. Dan untuk pendidikan itu juga hampir sama. Formnya secara UI UX terlalu simple menurut saya untuk analisisnya. Samsat ataupun Signal kita boleh coba. Oh, sama juga. Formnya sama juga seperti biasa. Fitur berikutnya itu ada fitur e-wallet yang dimana e-wallet ini dapat membuat banknya terhubung ya, dapat mentop up misalnya dapat mentop up e-walletnya sendiri seperti misalnya Dana, aplikasi Dana dapat kita sambungkan dengan kita dapat mentop up aplikasi e-wallet Dana menggunakan Bank BRI Mobile. Dan seperti inilah perkiraan tampilannya. Fitur selanjutnya yaitu yang nggak kalah penting ya. Itu ada riwayat ya, di mana kita dapat bisa melihat transaksi kita, misalnya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ataupun secara spesifik per tanggalnya. Kemudian itu ada miliki favorit ya, yang mana mempermudah kita untuk melakukan pembayaran. Jadi kita bisa melakukan seperti favorit langsung dibuatkan seperti itu. Kemudian ada fitur Kris, yang dimana fitur Kris ini dapat kita lakukan untuk melakukan pembayaran berdasarkan hanya dengan cara memindai QR code. Kemudian itu kita bisa lihat Krisnya bisa menggunakan pindai QR. Kemudian bisa juga menggunakan kode bayar. Kemudian bisa juga menggunakan terima dana. Jadi kita bisa dapat menerima dana hanya dengan menampilkan kode Krisnya. Dan sebenarnya dan di bagian promo informasi kita dapat melihat promo ataupun informasi menarik lainnya. Dan juga itu juga memiliki poin ya, mana poin ini akan bertambah jika kita melakukan
Misalnya mengisi tabungan kita seperti itu. Kemudian fitur berikutnya itu ada chat with us, ini tanya BNI, yang dimana fitur ini dapat mempermudah kita untuk menanya pada aplikasinya seperti ini. Sekian untuk melakukan analisis terhadap salah satu platform bank BNI. Sekian.